Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hujan deras selama beberapa hari terakhir mengguyur sejumlah daerah di tanah air. Sudahkah wilayah tanah air memasuki musim hujan atau ini hanya fenomena anomali cuaca? Kapan sebetulnya puncak musim hujan di Indonesia? Melalui televideo kita tersambung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto. Selamat siang Pak Guswanto, salam sehat selalu. Selamat siang Widya, salam sehat selalu. Pak Gus, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Pertanyaan banyak sekali pihak, yakni fenomena apa sih yang sedang terjadi di sebagian wilayah tanah air mungkin ya, yang tengah diguyur hujan lebat dalam beberapa hari terakhir, dan itu bisa, kalau bahasa Jawanya mak biar gitu, tiba-tiba saja langsung deras tanpa ada peringatan apapun, Pak Gus. Iya, betul Widya. Jadi sebenarnya ini ada dua hal. Yang pertama kita bicara secara klimatologi. Secara klimatologi memang beberapa wilayah itu telah memasuki musim hujan ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ada sekitar September itu ada sekitar hampir ya, itu misalkan kita lihat Aceh bagian utara, sebagian Jawa, Balikpapan, Kalimantan, Bali itu juga sudah memasuki. Artinya bahwa kita melihat di sini sebagian besar ada masuk di September. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara lagi tentang iklim, baru kita bicara tentang cuacanya. Nah, saat ini yang terjadi bahwa secara analisis global bahwa periode ini masih dipengaruhi oleh La Nina lemah dengan indeksnya minus 0,79. Di samping itu ada Indian Ocean Dipole Mode juga bernilai negatif. Ini menunjukkan adanya aktivitas pembentukan awan di wilayah Indonesia bagian barat akan bergerak menuju tengah secara signifikan. Kemudian kalau kita lihat dari Madden-Julian Oscillation itu juga Madden-Julian Oscillation itu merupakan fenomena propagasi awan-awan konvektif ke arah timur. Ini juga masih fasenya aktif 12 sampai 13. Itu di wilayah Andaman, Samudra Pasifik, Filipina, kemudian ada Samudra Hindia Selatan, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Tiga hal itulah yang mempengaruhi. Kemudian kalau kita lihat khusus untuk Jabodetabek itu juga kita melihat sebenarnya Jakarta, Jabodetabek itu akan masuk musim hujan nanti kira-kira di bulan Oktober, prediksi dari BMKG. Dan ini saat ini hujan setiap sore itu terjadi dari wilayah selatan dulu, dari wilayah Bogor, Sukabumi, kemudian dia akan bergerak. Nanti pada menjelang petang ataupun malam dia akan sampai di Jakarta. Kira-kira itu yang terjadi pada saat Pak Guswanto, jadi intinya sebetulnya terlalu dini begitu bila kita mengatakan bahwa wilayah Indonesia seluruhnya sudah mulai memasuki musim hujan. Tapi saya membaca notifikasi, saya kebetulan menginstal BMKG di cellphone saya, Pak Gus. Ini memang seperti ada pola. Tadi Pak Gus betul mengatakan bahwa menjelang petang begitu dari selatan, mungkin dari siang, mendungnya sudah terlihat lalu menuju ke arah Jakarta. Tapi puncaknya betul tidak? Estimasi dari tanggal 13 sampai tanggal 18 September, ini memang hujan deras ini akan kerap terjadi, Pak Gus. Baik, kalau dilihat puncaknya ya, kemarin saya sempat memetakan ya. Untuk Jabodetabek itu puncaknya kita lihat pada tanggal 9 September kemarin. Pada 9 September kemarin itu di Setiabudi Timur itu jatuh curah hujan itu 152 mm. Di Teluk Gong 152 juga. Dan tanggal 10, 11 sudah mulai mereda. Sebenarnya yang paling berat pada tanggal 9 September kemarin. Pada saat jadi sebetulnya masa kritis dalam tanda kutip ini sudah lewat begitu ya Pak untuk wilayah Jabodetabek ya? Untuk siklus cuaca dalam satu pekan mungkin ini sudah lewat. Kan kami mengeluarkan rilis pada tanggal 9 sampai 16 ya. Nanti sampai 16 ini selesai. Nanti kita lihat kembali perkembangannya. Apakah sepekan ke depan masih ada, nanti kami keluarkan kembali. Wilayah yang mungkin di Indonesia yang sebetulnya harus memiliki kesiapsiagaan ekstra dengan fenomena cuaca yang sudah terjadi, Pak Gus. Nah, kalau untuk tanggal 11, 12 ini yang perlu kita waspadai saat ini sesuai perakiraan BMKG berbasis dampak ya, itu untuk Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi ini perlu kita lihat untuk tanggal 12 ini. Di sana masuk kategori siaga. Dan ini menurut kami itu perlu ditindaklanjuti. Nah,
Kemudian kalau kita melihat lagi secara probabilistiknya, yang kita lihat ada beberapa wilayah, misalkan tanggal 12 itu kita lihat ya, selain Sigi tadi, ada Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Papua. Kemudian tanggal 13 itu ada Sumatera Selatan dan Papua. Itu yang perlu kita waspadai, gitu ya. Sampai tanggal 16 begitu ya Pak ya? Ya. Ini masih Betul, dipantau nanti lagi. kita update kembali, tiap 3 hari kita update kembali. Betul, setiap 3 hari diberikan informasi terkini. Tapi Pak, sebetulnya apa saja potensi bencana akibat cuaca ekstrim yang tadi Anda sebutkan ada di Sigi, ada di Bengkulu, ada di Papua? Baik, potensi bencana yang kita mengenal saat ini secara umum dikenal istilah bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu terdiri dari misalkan seperti hujan lebat, kemudian banjir, angin puting beliung, kemudian ada tanah longsor, ada hujan disertai kilat petir. Itu termasuk juga nanti ada bencana yang sudah lewat kemarin ya, potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya. Jadi kita menyebutnya bencana hidrometeorologi. Nah, untuk ke depan ini pada saat masa-masa musim hujan tahun 2022-2023 itu lebih cenderung kepada banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung ataupun longsor seperti itu yang ini. Baik, tapi Pak Guswanto, kalau melihat fenomena climate change yang juga sering sekali kita melihat di berita-berita, ada gletser yang sudah mulai turun, pegiat-pegiat lingkungan juga sudah mulai memberikan kewaspadaan begitu bahwa ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita, khusus untuk Indonesia dengan segala kelebihan katulistiwanya, tapi juga ring of fire-nya karakter kita. Seperti apa Pak Guswanto sebetulnya? Sebenarnya kalau kita melihat dari keseluruhan yang ada ini, yang pertama bareng kita diminta untuk berdamai dengan seluruh bencana yang terjadi ya, baik itu bencana hidrometeorologi maupun geo. Karena kalau kita lihat ya, di samping mendatangkan bencana bahwa itu ada hal positif, misalkan demi kesuburan tanah dan lain sebagainya, itu juga salah satu hal yang harus kita syukurin. Kemudian yang kedua yang perlu kita petik adalah bahwa itu mengajarkan kepada kita untuk tetap waspada, menjadi masyarakat yang tanggap dan masyarakat yang aware terhadap bencana, sehingga kita dari sisi kemanusiaan akan terbangun secara baik, dan ini merupakan citra asli masyarakat Indonesia, yaitu bergotong royong untuk menangani bencana dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini juga bencana ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita lebih cermat mengenali lingkungan di tempat kita tinggal. Jadi tidak asal tinggal kita pilih, kemudian kita lihat, kita tetapkan inilah yang cocok terhindar dari bencana. Itu yang ini mengajarkan kita untuk berbuat lebih cermat dan arif bijaksana. Kira-kira itu yang bisa dipetik dari ring of fire dan lain sebagainya tadi. Arif dan bijaksana untuk menyikapi, dan yang paling penting tadi ya, berdamai dengan keadaan alam. Betul. Dan juga berusaha memperbaiki supaya alamnya tidak terlalu ekstrim begitu, dan juga tentunya memberikan tempat yang lebih baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Pak Guswanto, terima kasih dari BMKG sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu.